kau datang membawakan cinta yang telah lama kau nanti. Oh kasihku, kau membuat cinta jatuh dari mata dan turun ke hati. Tawamu buat aku tersenyum lagi. Oh kasihku, kau membuat dunia indah dijalani. Ku yakini hati kau paling berarti. Hanya kamu satu-satunya yang ada di hati. Andai saja kita berdua bersama selamanya dan kau datang membawakan cinta yang telah lama ku nanti. Oh kasihku, kau membuat cinta jatuh dari mata dan turun ke hati. Tawamu buat aku tersenyum lagi. Oh kasihku, kau membuat dunia indah dijalani. Ku yakini hati kau paling berarti. Dunia seakan membawamu dan kau curi hatiku. Kasih maaf bila aku jatuh cinta. Oh kasihku, kau membuat cinta jatuh dari mata dan turun ke hati. Tawamu buat aku tersenyum lagi. Oh kasihku, kau membuat dunia indah dijalani. Ku yakini hati kau paling berarti. Dari mata turun ke hati, dari mata turun ke hati, dari mata turun ke hati, dari mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dibuka oleh Windy and Friends, Mata ke Hati. Seperti tema kita di sore hari ini nih pemirsa, karena kita akan berbincang tentang potret pelayanan publik. Nih, umumnya pelayanan publik ini seringkali nih dianggap orang pelayanan publik itu mahal, kemudian bertele-tele, berbelit. Padahal sejatinya wajah pelayanan publik itu adalah bentuk nyata secara langsung bagaimana pemerintah memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat. Nah, di Suara Sriwijaya Milenial sore hari ini kita akan membahas transformasi pelayanan publik di Sumatera Selatan. Senang sekali sore hari ini saya Nada Nasyaya sudah hadir bersama dengan kedua orang narasumber saya di studio hari ini. Sudah ada Agung Pratama SOS MSI, Asisten Muda Pemeriksa Laporan Ombudsman Republik Indonesia Sumatera Selatan. Mas Agung, apa kabar? Alhamdulillah baik Mbak Ana. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Selamat datang di TVRI Sumsel dan juga ada akademisi dari UIN Raden Fatah, Mbak yang cantik, Mbak Siti Anissa SMSI. Ya. Sehat? Alhamdulillah sehat Mbak yang cantik. Terima kasih sudah hadir di tengah kesibukannya Mbak Nisa. Nah, kita sudah bertiga nih di sini. Kami juga mengundang Anda nih pemirsa. Silakan bergabung di line telepon di 0711-311-454. Kita berbincang-bincang tentang pelayanan publik di Sumatera Selatan. Saya ke Mas Agung dulu nih karena yang punya data nih Ombudsman Republik Indonesia. Di mana nih, gimana Mas Agung kondisi pelayanan publik di Sumatera Selatan sejauh ini? Ya, paling tidak 2023 ya Mbak ya, data terbaru kita memang kita lihat secara umum banyak terjadi peningkatan. Paling tidak dibuktikan dengan komitmen perbaikan-perbaikan secara terus-menerus penyelenggaraan pelayanan publik oleh seluruh kementerian, lembaga, BUMN dan badan swasta. Kurang lebih seperti itu. Cuma memang walaupun secara sistem dan program terjadi peningkatan kualitas seperti itu, tetap saja ada tantangan-tantangan sendiri. Sebentar, peningkatan kualitas yang seperti apa nih yang sejauh ini dinilai Ombudsman perwakilan Sumatera Selatan ini mengalami peningkatan di Sumatera Selatan dari tahun sebelumnya?
Ya, misalnya dibuktikan dengan inovasi, Mbak. Jadi misalnya dalam peraturan penyelesaian satu produk layanan itu membutuhkan waktu 1 minggu misalnya. Ada komitmen pemerintah daerah yang menugaskan satuan kerja terkait itu menyelesaikan produk pelayanan itu dalam jangka waktu 1 hari. Nah, itu kan sebuah salah satu contoh Betul. perbaikan dari mulai komitmen dari pemerintah daerahnya sampai kemudian dituangkan dalam sistem seperti itu kurang lebih. Oke, nanti kita akan lanjut lagi, tapi saya ke Mbak Anissa dulu nih. Mbak Anissa, Iya. seperti prolog saya tadi ya, sebenarnya potretnya nih, potret dari wajah pelayanan publik di Indonesia ini secara umum ini masyarakat selalu berpikir sampai dengan saat ini saya meyakini nih, kenapa pelayanan publik ini masih kok ribet sekali? Iya. Gimana nih menurut Mbak Anissa nih? Ya, baik Mbak Nada, secara teoritis pelayanan publik ini tujuan dasarnya adalah memuaskan masyarakat. Jadi untuk mencapai kepuasan masyarakat tentu harus dilakukan yang namanya pelayanan prima. Salah satunya itu transparansi. Jadi pelayanan publik itu dituntut untuk transparan, mudah dan dapat diakses. Lalu akuntabilitas dan juga yang paling penting ini adalah kesamaan hak. Jadi siapapun itu baik suku, agama, ras ya kan, baik itu ya pengguna disabilitas bisa menggunakan pelayanan publik dengan sama, tidak dibeda-bedakan. Kalau berbicara masalah pelayanan publik saat ini, kalau menurut saya mungkin sudah baik ya, apalagi di Sumatera Selatan ini kita sudah digitalisasi masalah pelayanan publiknya. Jadi kalau saya sebagai warga negara aja, warga masyarakat di Kota Palembang ini merasa sangat terbantu dengan pelayanan publik kita ini yang sudah digitalisasi. Contohnya saja kayak BPJS, terus juga ada sistem OSS ya Kak ya, online single submission. Jadi mau apapun sekarang itu kita sudah digital. Tapi memang masyarakat sekarang ini yang belum melek digital dan ini adalah permasalahan yang sampai sekarang bilang kok susah gitu ya. Itu karena kurangnya literasi digital tadi Mbak Nada sebenarnya. Jadi masyarakat itu belum mau belajar bagaimana menggunakan digital tadi. Kalau misalnya tahu bagaimana cara menggunakannya, saya yakin mereka juga akan berpikiran yang sama bahwa pelayanan kita ini sebenarnya sudah sangat baik gitu loh. Asalkan masyarakat ini mau untuk belajar bagaimana menggunakan digital itu tadi. Oke, menarik ya. Saya ke Mas Agung lagi nih. Kita masih ngomongin pelayanan. Tadi terus mengalami perbaikan gitu ya, Iya. komitmen gitu ya, komitmen Iya. dari pemerintah daerah untuk mempercepat gitu ya dengan Betul. berbagai macam inovasi-inovasi. Betul. Kalau data gimana nih Mas Agung? Ya, data ya. Supaya nggak salah. Ya. boleh. Jadi memang kita punya data yang kita tarik di 2 Desember kemarin. Kalau secara data memang tidak menunjukkan ada penurunan laporan. Tetapi juga sebetulnya nggak bisa dikorelasikan apakah misalnya semakin tinggi laporan yang masuk ke ombudsman sebagai pengaduan masyarakat itu semakin jelek kualitas pelayanan publiknya atau juga sebaliknya. Tapi paling tidak data yang masuk ke ombudsman itu menunjukkan bahwa masyarakat sudah lebih melek terhadap fungsi ombudsman sebagai kanal pengaduan soal pelayanan publik. Paling tidak seperti itu. Nah, data yang kita peroleh sendiri itu di tahun 2023, Mbak Nada, mengalami peningkatan yang cukup signifikan daripada 2022. Kalau di 2022 itu hanya sekitar 480 laporan yang masuk ke ombudsman. 2023 ini 811. 811, oke. Nah, cuma memang tidak semua masuk ke bidang pemeriksa laporan. Jadi ada 2 bidang sebetulnya yang fungsinya kami batasi, Mbak Nada. Ada bidang penerima verifikasi laporan yang di situ masuk konsultasi, surat menyurat dan sebagainya untuk memverifikasi sebuah aduan pelayanan publik itu bisa masuk ke pemeriksaan substantif atau tidak. Sedangkan bidang satunya lagi adalah pemeriksa laporan yang kalau seandainya memenuhi syarat formil dan material bisa segera dilakukan pemeriksaan substantif, maka kami lakukan pemeriksaan substantif di pemeriksaan laporan. Nah, saya di bidang itu. Nah, yang masuk ke bidang pemeriksa laporan secara resmi itu ada berjumlah 246. Tetap mengalami peningkatan cukup signifikan karena di 2022 kemarin itu hanya sekitar 178 laporan yang masuk. Nah, dari 246 tadi yang berhasil kami selesaikan itu mencapai angka 76%,
dan sisanya masih dalam proses, kurang lebih seperti itu. Oke. Iya. Jadi kabar, maksudnya dia dua sisi ya. Kabar baiknya tuh ketika laporan ini mengalami peningkatan, artinya fungsi ombudsman dan masyarakat tahu dengan ombudsman ini Betul, lebih baik iya. lagi ya. Tetapi di satu sisi ternyata pelayanan publik juga masih tinggi laporannya gitu kan ya. Iya, betul. Sisinya seperti itu, Mbak Nisa nih. Nah, data nih udah dikeluarin nih Iya. sama Mas Agung nih. Artinya kan masih lumayan ya, cukup tinggi ya. Di satu sisi ombudsman kerjanya lebih ekstra lagi. Maksudnya Iya, jadi betul. sosialisasinya lebih dapat lagi nih di Iya. masyarakat publik nih. Sebenarnya nih Mbak Nisa ya, publik nih kadang-kadang sering bingung, saya mau lapor kemana sih ketika saya KTP saya lama atau ketika menemukan pelayanan publik yang buruk gitu Mbak Iya. Nisa, gimana? Ya, sebenarnya Mbak Nada, sering sekali saya diskusi dengan teman-teman kuliah saya yang kebetulan bekerja di pelayanan publik. Ya. Di sini memang kebanyakan dari masyarakat itu masih mau nembak gitu loh Mbak. Ya, jadi Apa yang budaya ya? Iya, kayak yang budaya gitu ya. Padahal mereka tidak mau tahu aturannya gimana, ya kan, caranya seperti apa. Akhirnya mereka ambil jalur belakang. Nah, jalur belakang inilah yang tadi mungkin sampai lama karena bukan di tempat yang seharusnya gitu loh. Jadi yang seharusnya dia ke pintu A karena dia pengen cepet, dia ke pintu B dan akhirnya salah. Dan yang disalahkan adalah pelayanan dari MPP misalnya gitu kan. Nah, jadi di sini mungkin budaya ini yang harus kita perbaiki gitu loh. Jangan nembak gitu ya, kalau bahasa Palembang tuh nembak dari belakang, niatnya pengen cepat selesai dan akhirnya karena oknumnya bermain di sini kan akhirnya telat gitu kan, selesainya nggak sesuai tepat waktu. Jadi kita juga nggak bisa menyalahkan itu. Dan juga di sini yang saya sayangkan adalah menurut kabar juga Palembang itu mendapatkan penghargaan dari IGA ya, Ya. Inovasi. Jadi mungkin di sini catatan kami sebagai akademisi adalah bagaimana kesinambungan dari inovasi yang telah dilakukan, karena kita sering melihat bahwa inovasi yang diciptakan itu nggak bertahan lama gitu. Jadi nanti inovasinya bertahan setahun, nanti tahun depan udah nggak ada lagi gitu. Jadi di sini mungkin kita Untuk harus mengejar ini aja ya, untuk mendapatkan poin itu ya, iya, biar menang. mendapatkan poin agar mendapatkan penghargaan. Jadi padahal program yang bagus, inovasi yang bagus itu harus terus ditingkatkan. Jadi perlu terus berkesinambungan. Jadi seperti itu sih. Literasi digitalnya yang harus lebih kita dorong masyarakat agar tidak lagi melalui akses jalur belakang. Tapi gitu. Mbak Nisa sendiri melihat gak sih bahwa apa ya, dalam tanda kutip itu ya, tradisi menyogok atau apa jalur belakang itu tuh emang menjadi budaya tidak itu di masyarakat? Nanti kita Iya. jawab. Kita harus break dulu nih Iya. Mas Agung dan juga Mbak Nisa. Pemirsa silakan gabung bersama kami di 0711 311 454. Tetaplah bersama kami. TVRI Sumatera Selatan merupakan lembaga penyiaran publik yang menyajikan program acara berupa informasi, pendidikan, dan hiburan. Memiliki coverage area yang sangat luas, TVRI Sumatera Selatan dapat Anda saksikan melalui aplikasi TVRI Klik, aplikasi Intek, satelit Telkom 4 dan satelit Merah Putih, serta live streaming YouTube TVRI Sumsel. TVRI Sumatera Selatan mengajak Anda untuk berkolaborasi melalui kerjasama siaran dan kerjasama non-siaran. Kerjasama siaran meliputi advertorial, iklan komersil, iklan layanan masyarakat, full telop, serta running text. Siaran program berupa talk show, feature, budaya, dan hiburan musik. Kerjasama non-siaran meliputi MUX untuk siaran digital. Bagi Anda yang ingin bekerja sama, silakan hubungi bagian pengembangan usaha dan promo TVRI Sumatera Selatan.
Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Hari ini kamu nak makan apa bela julah. Pilihlah menu yang lemak-lemak itu. Gratis. Aku yang bayar. Ay, lapang. Ayo deh, pokoknya kita pesen makanan yang paling mahal di sini. Ay, lemak-lemak galau di makanannya. Sampai bingung aku nak milih yang mana Yang mana menurut kau? Iya nah, lemak-lemak galau makanan di sini. Bingung aku mesennya yang mesen mana nih. Oi bro, kamu berdua ini milih makanan besaro, apa lagi milih yang lain? Pesen-pesen, jangan tak pesen. Nah, aku bingung-bingung itu bro. Iya Nadel, kau nih milih makanan bela gicak nak milih capres. Yang namanya memilih itu hak kita galau. Tapi kita juga harus tahu dengan pilihan kita bakalan cocok apa tidak sama kita. Nah, di 2024 agak kan ada pemilu tuh. Cak mana kamu nak nentu kepilihan? Pilih makanan besaro. Ay, cacam kamu berdua ini. Ya sudah, kalau cak itu aku nak pesen ini French fries. French fries, Del. Itulah pokoknya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Suara Sriwijaya sore hari ini. Pemirsa, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami silahkan di line telepon di 0711311454. Transformasi pelayanan publik di Sumatera Selatan masih menjadi tema kita hari ini bersama dengan Mbak Nisa dan juga Mas Agung dari Ombudsman. Oke, tadi agak-agak menggantung ya pertanyaannya ya, budaya ya Mbak Nisa, gimana nih budaya yang memang sering kali terjadi kalau kata Mbak Nisa tadi sebenarnya mereka tuh ingin mau cepet aja gitu ya, sebenarnya itu kan budaya ya Mbak Nisa ya, gimana? Iya, sebenarnya dikatakan budaya karena sudah kayak turun-menurun gitu ya, kayak dari mulut ke mulut gitu loh. Oh kalau mau ini kau pengen cepat sama si A, sama si B gitu loh. Jadi di sini saya melihat di sini masih ada ruang gitu loh bagi oknum-oknum memanfaatkan masyarakat yang buta akan informasi gitu loh. Yang memang mereka untuk menggunakan handphone misalnya itu sangat terbatas. Apalagi mohon maaf yang sudah berumur gitu ya Mbak Nada ya. Mereka kan mungkin agak kesulitan tuh misalnya harus upload segala sesuatu terus menggunakan HP atau laptop gitu kan. Nah, jadi di sini sebenarnya oknum yang berkedok membantu ini yang harusnya bisa membantu secara lurus kan alhamdulillah. Tapi masalahnya ini kadang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Akibatnya banyak pelaporan masyarakat ke Ombudsman bahwa pelayanan ini lambat dan lain hal sebagainya. Jadi di sini kalau menurut saya sih harus ada reformasi birokrasi dan juga penegakan hukum yang kuat gitu loh. Jadi bukan hanya hukum itu untuk yang menerima sogokan itu, menerima suap gratifikasi, tetapi juga yang meminta bantuan gitu loh. Jadi kan di sini masyarakat mau tidak mau punya kesadaran untuk melek digital tadi Mbak. Jadi tidak ada yang merasakan dirugikan ya kan, pemerintah juga bisa lebih profesional untuk menjalankan pelayanan publik itu tadi. Oke, baik. Nah, kalau Mas Agung sendiri, kalau Ombudsman Sumatera Selatan ini data yang masuk tuh pengaduannya seperti apa sih yang memang banyak diadukan oleh publik nih? Setiap tahun langganan aduan tertinggi itu substansinya itu soal kepolisian dan pertanahan. Oh, berarti nomor satu instansi yang paling banyak tuh adalah dari Polri. Ini substansi dulu ya, substansinya soal soal pertanahan dan kepolisian. Oke. Tapi kalau dari jumlah laporan, karena substansi berbeda-beda dan akumulatif, itu ditempati oleh Pemda. Jadi Pemda, Polisian, BPN, kurang lebih gitu. Atau berbalik Pemda, BPN, Polisian, kurang lebih seperti itu. Oke, itu. Oke, apa aja yang biasanya dilaporin tuh?
Ya. Maladministrasi kah atau Macam-macam. Ada soal administrasi, misalnya dokumen kependudukan. Kita di 2023 ini cukup banyak nih. Ada 120 laporan. 112 laporan kemarin. Itu substansinya adalah dokumen kependudukan. Itu di Desa Paldas, Kabupaten Banyuasin. Kenapa tuh? Jadi masyarakat memohon penerbitan dokumen kependudukan berupa KTP, tapi sudah berbulan-bulan nggak jadi-jadi. Ketika ditanya petugas pelayanan banyak masalah, misalnya soal keterbatasan belangko, kemudian sudah dicetak kemudian hilang dan lain sebagainya. Ombudsman pada saat itu turun dan kemudian mencari tahu apa yang sebetulnya terjadi. Ternyata sebetulnya ini hanya soal disinformasi yang terputus. Jadi antara masyarakat sama petugas layanan itu ada informasi yang terputus, sehingga informasi yang diterima ke masyarakat itu bukan dari pihak yang kompeten untuk menjawab itu. Kurang lebih gitu. Ketika kita fasilitasi, selesai dalam waktu cuma 1 minggu. Kurang lebih seperti itu. Oh, oke. Masalah kependudukan, administrasi ya, bukan berarti hanya permasalahan istilahnya tuh ya salah komunikasi aja. Sebetulnya sederhana seperti itu, tapi ini seringkali dirasakan oleh masyarakat, Mbak. Terus apa lagi nih, Mas? Apa lagi nih? Apa sih ya substansi-substansi yang sering masuk gitu? Yang banyak juga di tahun 2023 ini itu soal penerangan atau lampu jalan. Di Kota Palembang, kalau Mbak Nada mungkin jalan malam, kan kadang kita kerasa lihat, sih. Kok mati ya lampunya, padahal ini jalan umum atau jalan protokol misalnya. Nah, ternyata ini juga, bahkan kami kemarin sampai lakukan kajian, kenapa ini terjadi. Dan rasanya makin masif, Mbak. Saya juga ngerasain hal yang sama kemarin itu. Ketika kami minta klarifikasi kemarin, ternyata memang pengelolaan sektor lampu jalan ini belum dikelola secara baik. Misalnya, belum ada kanal pengaduan di dinas terkait, belum ada penanggung jawab survei ketika ada terjadi kerusakan lampu jalan padam misalnya, dan belum juga ada mekanisme evaluasi terhadap misalnya pelaksanaan penerangan tersebut. Jadi kami memberikan saran kolektif kepada pihak terkait. Kami sampaikan langsung kepada PJ Wali Kota Palembang kemarin, Bapak Ratu Dewa. Dan alhamdulillah sekarang sudah dilaksanakan, walaupun belum sempurna ya, kita terus lakukan masih monitoring. gelap mata di beberapa wilayah, di beberapa lokasi tidak menutup mata kan? Masih ya? Iya, masih. Kependudukan, kemudian penerangan. Saya masih mau menggali ini dulu ya, data dulu ya, soalnya ombudsman ya punya data nih, apalagi nih. Polri. Kalau ke instansi aja nih Bu Nisa. Kalau ke lembaga non pemerintah daerah, Polri masih tetap tinggi. Apa nih, maladministrasi kah? Biasanya laporan polisinya. Lambat ya, kelambat. Ya, laporan polisi yang lambat dan kemudian tidak memberikan kepastian hukum. Jadi ketika satu terlapor misalnya ditetapkan sebagai tersangka misalnya, itu kan dia butuh kepastian hukum. Iya sih. Si Kan pelapornya. ada misalnya. itunya ya, maksudnya ada jangka waktu kan jelas sebenarnya. Ini sebetulnya soal kepantasan, soal kewajaran. Kalau dulu dibunyikan di dalam peraturan Kapolri, ada jangka waktunya. Jadi ada perbedaan antara penanganan laporan yang dikategorikan sederhana, sedang atau berat. Masing-masing punya batas waktu. Iya, betul. Tapi surat peraturan Kapolri tadi soal prosedur penyidikan itu kemudian diubah pada tahun 2020 dan jangka waktu tadi dihilangkan. Sebetulnya ini juga kelemahan sih, Walaupun juga kita mengerti di lapangan para penyidik yang jumlahnya sedikit ini kesulitan mematuhi jangka waktu tadi dalam rangka memberikan kepastian hukum terhadap laporan polisi tadi. Jadi sekarang soal kewajaran saja. Jadi kalau seandainya kita dari Ombudsman melakukan tidak lanjut seperti itu, kita harus mempertimbangkan asas keadilan. Kira-kira wajar nggak sih laporan ini ditindaklanjuti oleh penyidik dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun misalnya. Kurang lebih seperti itu. Oke. Satu lagi tadi karena instansinya maksudnya ada lembaga, ada 3. Maksudnya kalau pertanahan berarti waktu ya? Soal waktu juga. Soal waktu juga ya. Mbak Nada mungkin juga pasti merasakan kalau seandainya memang akses pelayanan di BPN kayaknya panjang, ribet, dan lama, tidak pasti, dan ketidakpastian. Tapi memang faktanya seperti itu, Mas Agung. Kalau enggak, maksudnya begitu masih sampai saat ini di laporan ke Ombudsman. Iya, kurang lebih seperti itu. Oke.
saya ke Mbak Anissa kalau gitu nih. Mbak Anissa, Mas Agung udah mengeluarkan data-data nih Mbak Anissa nih. Dari segi akademisi ya nih menilai ini bagaimana nih? Udah dikasih tahu maksudnya laporan yang paling tinggi biasanya ke satuan kerja yang mana, kemudian kenapa ini masih terjadi juga? Gimana nih Mbak Anissa menilainya? Ya, kalau saya menilai berarti kan di sini harus ada evaluasi ya setiap tahunnya. Jadi mungkin dari dinas-dinas terkait itu bisa mengundang akademisi untuk melakukan survei kepuasan para pengguna pelayanan, ya kan. Jadi bisa melakukan evaluasi. Jadi ke depan tidak hanya laporan ini diterima oleh ombudsman, dari pihak instansi terkait pun mereka harus bisa survei gitu loh. Jadi kepuasan penerima layanan mereka itu seperti apa, agar informasi yang mereka dapatkan sesuai dengan kebutuhan oleh masyarakat gitu loh. Jadi ke depan pelayanan yang masyarakat harapkan itu sejalan dengan apa yang dilaksanakan oleh pemerintah misalnya, atau dinas yang terkait atau Polri gitu. Jadi tidak hanya ombudsman yang turun langsung ke instansi tersebut, tapi instansi juga harus melakukan evaluasi. Jadi bisa mengajak para akademisi ya kan. Jadi kita melakukan penelitian bersama gitu. Karena sudah ada, ini terjadi setiap tahun ya, kayak setiap tahun, dan mungkin ini saya juga sering melihat bahwa Polri sering sekali melakukan survei. Salah satunya mungkin menggait Universitas Sriwijaya ataupun UIN Raden Fatah Palembang gitu kan. Dan ini harus digalakkan oleh seluruh instansi. Mungkin ombudsman bisa memberikan saran bahwa mereka juga harus melakukan survei kepuasan. Jadi ada indeks kepuasan masyarakat, ada ya ombudsman setiap tahun. Iya, jadi instansi-instansi yang menjadi catatan tadi ya kan, ada yang 3 peringkat teratas itu yang harus terus melakukan reformasi birokrasi agar terasa sekali manfaatnya oleh masyarakat. Seperti itu Mbak Nada. Oke, betul sih. Idealnya memang sih seperti itu. Tapi sebenarnya dari ombudsman sendiri sih, Mas Agung, setiap tahun saya pernah, maksudnya satu event dengan ombudsman juga bersama dengan kepolisian, masing-masing punya survei. Universitas Sriwijaya ada, ombudsman pun juga ada pada saat itu gitu ya. Saya mau nanya dulu sih, tapi kalau dari ombudsman itu sendiri ketika mengadakan itu mengejar angka kuantitatif juga nggak sih? Mereka kan ombudsman kan juga punya ini penghargaan. Iya. Jadi memang kita harus akui setiap survei itu punya kelemahan masing-masing. Dilakukan oleh instansi A, lembaga A dan sebagainya, harus pasti ada kelemahan. Nah, sejauh ini survei yang kami lakukan sendiri itu namanya survei kepatuhan pelayanan publik. Itu sudah kami perketat mulai dari 2022. Kalau sebelumnya itu kami hanya menilai pemenuhan standar pelayanan publik berdasarkan Undang-Undang 25/2009 tentang pelayanan publik, tetapi setelah itu kami tambah indikatornya. Selain pemenuhan standar pelayanannya, kami juga cek bagaimana kompetensi penyelenggara pelayanannya. Kami juga cek pengelolaan pengaduannya. Kami juga cek evaluasi yang mereka lakukan. Jadi benar kata Mbak Nisa tadi bahwa memang dalam peraturan setiap instansi penyelenggara pelayanan publik itu wajib melakukan evaluasi secara berkala. Bahkan kalau di survei yang ombudsman itu makin sering evaluasi, misalnya setahun 4 kali, itu bobotnya lebih tinggi daripada misalnya setahun sekali. Nah, biar lebih transparan juga ya. Betul, yang evaluasi hanya dilakukan secara internal, beda bobotnya. Lebih rendah daripada yang dilakukan secara internal dan eksternal. Jadi masukan-masukan dari seluruh instansi, eksternal, internal, itu betul-betul diperlukan sebagai bahan masukan untuk peningkatan kualitasnya. Diuraikan di dalam misalnya program-program atau perubahan peraturan yang lebih up to date, kurang lebih seperti itu. Oke, wah semakin menarik nih, lagi-lagi kita akan berbincang nih ya, idealnya sih pelayanan. Tapi Mas Agung, apakah memang setiap satuan fungsi satker ataupun instansi itu juga idealnya mereka punya bilik aduan tersendiri kah? Nanti dijawab. Iya. Kita harus, pemirsa, mari sama-sama kita menyaksikan Selalu Cinta dari Windy and Friends. Kamu tanya, aku menjawab. Kamu minta, aku berikan.
ku sayangi kamu. Ku bicara, kamu yang diam. Ku berikan, kamu menghindar. Separah inikah kamu dan aku? Bagaimana bisa aku tak ada di setiap melihat, sementara aku ada. Bagaimana bisa kamu lupakan yang tak mungkin dilupakan? Aku selalu cinta, selalu cinta. Kamu hilang, aku menghilang. Kau menghilang, kamu menghindar. Jangan tanya lagi, tanya mengapa. Bagaimana bisa aku tak ada di setiap melihat, sementara aku ada. Bagaimana bisa kamu lupakan yang tak mungkin dilupakan? Aku selalu cinta, tapi kamu tidak. Tapi kamu tidak. Tapi kamu tidak. Bagaimana bisa aku tak ada di setiap melihat, sementara aku ada. Aku selalu ada. Bagaimana bisa kamu lupakan yang tak mungkin dilupakan? Aku selalu cinta, tapi kamu tidak. Tapi kamu tidak. Tapi kamu tidak. Selalu Cinta dari Windy and Friends, dan Anda masih di Suara Sriwijaya. Sore hari ini pemirsa, Anda dapat bergabung bersama kami di line telepon di 0711311454. Ini menarik pemirsa ketika kita berbicara tentang pelayanan publik, pelayanan yang sering kita hadapi setiap harinya, yang kita rasakan. Dan di sini sudah ada Mbak Nisa dan juga ada Mas Agung dari Ombudsman Republik Indonesia. Nah, tadi ini nyambung ke pertanyaan saya tadi ya Mas Agung ya. Kadang kan publik ini kan nggak paham gitu ya ketika mereka
resah gitu kan ya. Kalau misalnya di sektor private nih, kita tidak menutup mata bahwa ketika mereka tidak nyaman dengan sebuah pelayanan, mereka langsung datang customer care atau telepon gitu ya. Jadi sejatinya mereka ada wadahnya di situ. Nah, idealnya kalau dari Ombudsman sendiri, setiap satker, satfu, instansi atau apapun juga, apakah mereka juga harus punya tempat pengaduan sendiri gitu? Jelas Mbak Nada. Bahkan ketentuan itu dibunyikan dalam Undang-Undang tentang Pelayanan Publik 25 tahun 2009. Jadi setiap instansi penyelenggaraan pelayanan publik itu, mau dia swasta, BUMN, atau kementerian lembaga dan pemerintah daerah, itu harus punya kanal pengaduan. Nah, berita bahagianya adalah bahwa sekarang itu kita sudah punya kanal pengaduan terintegrasi sejak 2017 yang namanya SP4N Lapor. Nah, itu aplikasi itu dikelola oleh Kantor Staf Presiden, Kominfo, Kemendagri, Ombudsman, kemudian satu lagi Bappenas. Ya. Jadi kanal pengaduan itu, kalau seandainya kita lakukan pengaduan di sana, itu akan didisposisi kepada instansi terkait. Jadi kita nggak susah-susah lagi untuk milih ini kira-kira diadukannya kemana nih. Kita lapor aja ke situ, substansi tentang apa, nanti ada admin yang mendisposisi. Admin pusat mendisposisi ke admin provinsi, provinsi misalnya mendisposisikan ke admin kabupaten, kabupaten akan mendisposisi ke satuan kerja atau dinas terkait. Nah, jadi terintegrasi seperti itu. Nah, wacananya kanal pengaduan itu akan diintegrasikan dengan laporan aplikasi penerimaan laporan di Ombudsman. Jadi kalau seandainya tidak ditindaklanjuti oleh instansi terkait yang sudah diberikan disposisi tadi, maka secara otomatis dalam jangka waktu tertentu masuk lapornya ke Ombudsman, akan ditindaklanjuti secara formal oleh Ombudsman. Kurang lebih seperti itu. Ada SOP-nya Kak? Maksudnya udah diatur juga di situ jangka waktu penyelesaiannya, juga di situ bisa di follow up terus gitu ya? Ada, betul. Nah, oke Mas Agung. Artinya nih Mbak Nisa nih, luar biasa nih, kita ngomonginnya transformasi pelayanan publik. Ternyata juga pemerintah juga sudah menyiapkan wadah-wadah ini ya, sebuah transformasi, sebuah inovasi yang luar biasa sebenarnya. Ini gimana nih menurut Mbak Nisa nih? Ya, sebenarnya kita sangat bersyukur ya, kita semua sudah melakukan transformasi pelayanan publik. Tapi mungkin di sini Mbak Nada, saya mungkin agak sangat menyayangkan ya, karena sekarang ini banyak fenomena, banyak sekali aplikasi gitu loh ya. Betul. Jadi untuk mengurus urusan tertentu itu ada aplikasi A, nanti bulan depan diluncurkan lagi aplikasi B gitu ya. Jadi kan belumlah masyarakat ini belajar untuk menggunakan satu aplikasi, itu sudah disuguhi dengan aplikasi yang terbaru, misalnya versi terbaru ya, kayak yang tadi disampaikan sama ada baru lagi, kita baru tahu ya. Oh iya, kini pun baru tahu kan, ternyata ada lagi, dan ini kan menimbulkan kebingungan di masyarakat. Kalau kita sudah bingung, akhirnya kita kembali lagi ke budaya yang lama, ya kan? Ngambil jalur cepat tadi, ya kan? Secara manual, minta tolonglah ini sudah aku. Bahkan ini bukan hanya dilakukan oleh orang-orang yang buta akan teknologi ya Mbak, bahkan pejabat-pejabat, para pengusaha ya kan, yang nggak mau ambil pusing, nggak mau ribet, ya udah bayar aja deh, yang penting selesai, benar nggak Kak? Iya kan? Jadi bukan hanya yang kita yang sebagai yang agak kurang ya kan, masalah literasi digital, orang yang ngerti paham pun sudah capek gitu loh, karena saking bertransformasinya semakin banyak aplikasi yang tidak terintegrasi gitu. Jadi yang di sini menjadi PR penting bagi pemerintah, bagaimana kalau aplikasi yang ada ini diintegrasikan gitu loh. Jadi masyarakat bisa menggunakan lebih baik aplikasi yang ada ya kan, dan juga mungkin sosialisasinya juga lebih digencarkan lagi ya Mas ya. Jadi nggak hanya diluncurkan tapi sosialisasinya kurang. Nah, jadi ini yang menjadi catatan kita bersama. Terus juga fenomena transformasi digital ini, semakin banyak aplikasi, semakin juga memungkinkan untuk kebocoran data gitu loh. Kan sudah sering sekali nih kan, oh ini data lewat dari sini ya kan, data kita, oh kok ternyata data kita udah bocor nih ya kan, karena ada di aplikasi ini, aplikasi itu. Jadi harapan saya pemerintah juga memperhatikan keamanan data ini. Jadi ini semua kan demi masyarakat, karena tujuan utama pelayanan publik itu adalah memuaskan masyarakat. Jadi kalau masyarakat itu nggak puas, artinya ya
berkuranglah pelayanan publik kita ini, benar ya? Bisa Mas disebut ya? gagal penyelenggaraan pelayanannya gitu. Tuh yang berkata ombudsman, saya nggak berani bilang gagal Mbak Nada. Iya, seperti Oke. itu Mbak. Ini menariknya nih kalau ngobrol sama milenial nih pemirsa nih luar biasa nih. Tapi gini Mas Agung, fenomena apa ya menumpuknya aplikasi digital ini kan sebenarnya juga tuntutan dari sebuah reformasi birokrasi menuju new public management gitu kan ya. Jadi memang yang dikejar oleh instansi ataupun kantor-kantor yang lainnya itu adalah sebuah angka kuantitatif karena memang dituntut untuk inovasi. Nah, Mas Agus sendiri dari Ombudsman gimana nih melihatnya ini? Ya, sebetulnya perspektif yang kita gunakan saat ini agak terlambat, Mbak Nada. Dulu memang ketika teknologi IT dijadikan basis penyelenggaraan pemerintahan, itu orang berlomba-lomba memperbanyak aplikasi, memperbanyak layanan berbasis IT. Tapi sekarang frame-nya sebetulnya harusnya diubah. Karena begini, di data yang saya punya dari Pusat Data Nasional, itu ternyata aplikasi pemerintahan yang ada di Indonesia ini, saat ini yang terdata itu ada 27.400 aplikasi. Bayangkan Mbak Nana. 7.000, oke. Bayangkan 27.000 aplikasi itu perlu disosialisasikan, perlu dipastikan bahwa itu berjalan sesuai perencanaan, perlu dilakukan evaluasi dan lain sebagainya. Satu dan lagi, itu perlu punya dibuat dan ada anggaran yang besar anggaran, di situ. betul. Anggarannya seperti itu. Nah, padahal negara-negara maju seperti negara-negara Skandinavia, Estonia misalnya contohnya, kalau 2015 sampai 2020 itu survei dari UN e-Government Index itu ditempati tertinggi itu pengelolaan pemerintahan berbasis IT-nya itu oleh UK, Inggris. Tetapi di 2021-2022 ternyata disalip oleh Estonia. Estonia yang tadinya di kisaran belasan, kemudian jadi nomor 1. Apa ternyata rahasianya? Ternyata soal integrasi atau interoperabilitas data. Jadi mereka menyederhanakan aplikasi yang tadinya ribuan menjadi hanya ratusan, kemudian sekarang hanya menjadi puluhan. Itu yang penting adalah soal interoperabilitas datanya. Betul. Jadi kalau seandainya itu terjadi, orang nggak perlu pahami banyak aplikasi. Satu aplikasi bisa diakses oleh pengguna layanan dan itu terintegrasi dengan layanan-layanan yang lain. Nah, harusnya Indonesia sudah ke arah sana sebetulnya. Bukan lagi soal mengejar kuantitas. Betul. Nah, saat ini Mbak Nada, memang saya misalnya 2021 sampai 2023 lalu itu dipercaya sebagai salah satu tim juri inovasi pelayanan publik di Kota Palembang. Memang bagus. Tapi ketika saya melihat fenomena seperti itu, orang berlomba-lomba memperbanyak aplikasinya, inovasinya, maka saya di tahun terakhir saya bilang harusnya itu sederhanakan, yang penting terintegrasi kurang lebih seperti itu. Oke, kadang gini, karena orang selalu berpikir itu ketika ada inovasi itu berupa bentuknya wujudnya aplikasi, padahal kan ternyata enggak. Bisa juga. Inovasi sistem, Betul. bisa inovasi proses bisnis dan lain-lain. Kita harus break dulu nih, pemirsa tetaplah bersama kami. Yuk nonton siaran televisi digital? Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih autoscan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya.
Kawan-kawan, kita sebagai pemuda harus menjalankan proses demokrasi. Kita kawal demokrasi. Aku tidak akan peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Buat apa kau hidup sampai 1000 tahun? Percuma aja pun kalau kita nggak berguna buat negeri ini. Lah, siapa yang tidak peduli? Sebentar lagi kan pemilu. Tahu lah, pasti kau golput. Onde mande, golput tuh sama saya kayak nggak peduli dengan proses demokrasi. Satu suara wakse bisa mengubah masa depan kita. Alamak Jang, sedih kali pun Bung Karno dengan pemuda Indonesia itu golput. Hah, Bung Karno, bener juga ya. Beri aku 10 pemuda, niscaya kuguncangkan dunia. Woi, mau kemana woi? Woi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Suara Sriwijaya sore hari di transformasi pelayanan publik di Sumatera Selatan. Di segmen terakhir ini bersama dengan Mbak Nisa dan juga Mas Agung dari Ombudsman. Nah ini Mbak Nisa dan Mas Agung tadi tuh udah menyebutkan gitu ya bahwa sebenarnya sudah lebih dari 27.000 aplikasi yang diciptakan sebenarnya. Maksudnya adalah mentransformasi gitu ya. Baik sih sebenarnya, tetapi kan faktanya di lapangan menjadi gagap teknologi. Gimana nih Mbak Nisa nih? Ya betul, inilah tadi fenomena yang terjadi di Indonesia ya. Karena mungkin sering diadakannya lomba inovasi, jadinya semua daerah kabupaten kota itu berlomba-lomba untuk berinovasi menciptakan aplikasi baru. Padahal kan yang sudah diceritakan sama Mbak Nada dan Mas Agung tadi bahwa inovasi itu nggak melulu masalah aplikasi yang baru ya kan, bisa memperbaiki aplikasi yang ada. Betul. Bagaimana pelayanan itu bisa lebih cepat ya kan, lebih transparan. Jadi ini semua mungkin bisa kembali lagi ke yang sudah dijelaskan Mas Agung tadi. Mungkin kita bisa belajar dari negara yang sudah dari ribuan aplikasi menjadi ratusan, puluhan ya kan yang sekarang. Nah ini perlu studi banding kayaknya ya pemerintah Indonesia ke sana. Jadi ya harapan saya Mbak Nada ya semoga dengan adanya contoh negara ini berarti kan bukan tidak mungkin bahwa kita boleh melek teknologi, tapi jangan sampai teknologi ini memberatkan masyarakat itu sendiri. Jadi kan kita seneng nih kalau masyarakat bisa, misalnya tinggal masukin NIK itu udah bisa akses kemana-mana, ya kan? Mau buat perpanjang SIM, ya kan? Mau buat KTP baru, mau akses BPJS, enak banget ya? Perlu, enak banget. Sekarang kan kalau di dompet itu banyak sekali kartu itu Mbak Nada, ya kan? Nah jadi mungkin satu hilang urusnya banyak ya. Iya, izinnya, laporannya, gitu kan. iya. Coba kalau satu seperti klik itu. aja ya. Benar sekali. Dan jadi karena memang kita nggak menutup mata ya bahwa akuntabilitas, transparansi dari pelayanan publik di Kota Palembang khususnya ataupun Sumatera Selatan ini masih belum terasa nyata konkretnya. Jadi di sini masih banyak sekali PR ya kan. Dan ini pun menjadi PR kita bersama, bukan hanya pemerintah tapi juga masyarakat. Mari bersama-sama kita mendukung program-program pemerintah yang ada, ya kan, aplikasi yang ada. Semoga pemerintah juga mempermudah masyarakat untuk mendapatkan kualitas pelayanan yang baik. Gitu. Harapan kita semua Ya, gitu harapan ya. kita semua. Apalagi yang emak-emak ini ya. Iya, semuanya sih ya kayaknya ya. Luar biasa Betul. maksudnya kata Mbak Nisa tadi sekali masukin udah bisa mengurus Iya. semuanya. Dan secara digital nggak perlu ngantri Nggak gitu ya. perlu ngantri ya kan. Udah kalau udah kayak gitu insya Allah lah masyarakat Indonesia ini sudah merasa terlayani dengan baik oleh negaranya. Iya, pelayanan publiknya tuh udah nomor 1 ya, udah terdepan lah ya kalau Iya. dari tahapan itu. Insya Allah. Mudah-mudahan ya. Tahun berapa ya? 2045 Indonesia emas. Baik, Mas Agung dari Ombudsman sendiri sih gitu ya. Apa ya? Harapan tentunya sih harapan dari Ombudsman kepada masyarakat yang tentunya lebih berani juga ya untuk berani melaporkan. Tapi gini loh sebenarnya sekarang tuh masyarakat tuh berani melaporkan di media sosial kah, berani ngomong gitu kan ya, udah lebih enak sebenarnya keterlibatan masyarakat dalam pelayanan publik ini nih, Mas Agung gimana? Ya,
di zaman yang melek IT seperti ini, di mana media sosial itu, kan pengguna media sosial di Indonesia ini kan tinggi kali kalau di Asia seperti itu. Ini menjadi kanal pengaduan baru, tetapi memang selain memang cepat ditanggapi karena biasanya harus viral dulu gitu ya. Tapi ini juga harus disadari mengandung resiko hukum. Kalau seandainya informasi yang dia terima kemudian dia sebar dengan komentar-komentar tertentu di media sosial tidak benar, kan pihak yang disebut di dalamnya bisa mengadukan dan kemudian secara hukum bermasalah seperti itu. Makanya walaupun memang penting kita rasa peran dari media sosial dalam rangka menginformasikan, misalnya ada permasalahan pelayanan publik, penting juga untuk masyarakat untuk menyadari bahwa ada kanal pengaduan resmi yang lebih safe, lebih aman, ya, dan insya Allah efektif. Boleh diinformasikan pengaduannya, Mas? Ya, kita punya kanal pengaduan, bisa datang langsung ke Ombudsman RI Sumatera Selatan, itu di Jalan Radio nomor 1 Palembang, di seberang Polda Sumsel, Bapak Ibu. Bisa juga bersurat ke alamat yang sama, kemudian juga bisa buka aplikasi, maksud saya website ombudsman.go.id. Di sana ada kolom opsional untuk dilakukan pengaduan. Jadi Bapak Ibu bisa informasikan di situ dan Bapak Ibu bisa merahasiakan kalau seandainya perlu dirahasiakan identitas Bapak Ibu. Jadi kita juga membuka ruang untuk kita melindungi identitas pelapor supaya nggak ada terjadi hal yang tidak diinginkan. Salah satu misalnya intimidasi. Kurang lebih seperti itu. Apapun bisa dilaporkan, tapi dengan bukti-bukti gitu ya Mas Agung? Betul, harus ada buktinya, paling tidak bukti awal. Oke, Mbak Anissa, harapannya untuk Ombudsman sendiri nih sebagai salah satu lembaga gitu kan yang mengawasi pelayanan publik di Indonesia ini, bagaimana Mbak Anissa? Ya, harapan saya semoga Ombudsman dapat terus berinovasi, memberikan pelayanan yang baik untuk masyarakat dan menjadi ibarat kata pelindung bagi masyarakat, ya kan, agar bisa mendapatkan haknya sebagai warga negara untuk mendapatkan pelayanan yang baik oleh negaranya. Mungkin itu saja Mbak Nada. Oh, oke. Nih. Baik nih. Mas Agung, saya sebenarnya udah keharapan ya, tapi saya sebenarnya jadi balik lagi gitu ya. Ternyata masih ada waktu nih. Saya pikir udah mau habis. Oke. Kolaborasi dari Ombudsman sendiri dengan lembaga-lembaga terkait dalam melakukan pengawasan ini bagaimana nih Mas Agung? Ya, kita menyadari setiap lembaga seperti yang saya sampaikan tadi punya kewajiban untuk menyediakan kanal pengaduan. Salah satu penanggung jawab kanal pengaduan itu yang jelas harus ada itu adalah pimpinan dari instansi tersebut. Nah, maka kita seringkali ketika punya kesempatan untuk berdialog, kemudian bertemu tatap muka, kita sampaikan bahwa pengoptimalan pengelolaan pengaduan secara internal harus dimulai pertama, itu dari komitmen pimpinan. Kemudian yang kedua, harus ada perencanaan yang baik melibatkan banyak pihak, pihak internal maupun eksternal. Kemudian yang ketiga, jangan lupa harus dievaluasi. Apa yang kurang di tahun misalnya terakhir, itu harus diperbaiki di tahun mendatang. Kalau seandainya ini berjalan, ditambah lagi misalnya kesadaran masyarakat dalam rangka turut mengawasi kualitas pelayanan tadi itu berjalan, insya Allah ke depan akan kita temuin instansi-instansi penyelenggara pelayanan yang terus-menerus melakukan perbaikan. Ini bukan yang harapan masyarakat seperti itu, Mbak. Tapi dari Ombudsman sendiri maksudnya selalu secara transparansi nggak sih Mas Agung memberikan data-data kepada instansi-instansi terkait hal ini, Mas Agung? Ya, kalau terkait aduan misalnya, kemudian survei juga itu jadi stimulan sebetulnya. Kita rutin kita sampaikan, ini rapor kalian misalnya, tolong perbaiki di sektor ini. Setiap triwulan? Setiap tahun. Oh, setiap tahun ya? Kalau survei tiap tahun, tapi kalau seandainya ada temuan atau ada laporan yang itu valid laporannya, kita segera sampaikan. Jadi nggak nunggu harus bulanan, bahkan bisa mingguan kita sampaikan. Prosesnya sendiri nih, kan maksudnya publik awam juga mungkin tidak paham bahwa apakah memang proses ini ada SOP-nya berapa waktu penyelesaian, apakah memang hanya hal-hal yang sepele pun bisa dilaporkan juga terkait masalah kok KTP saya nggak jadi-jadi, itu bisa juga ke Ombudsman semuanya? Jangankan itu Mbak, bahkan misalnya petugas layanan yang nggak senyum,
atau misalnya agak sedikit. Kalau di private iya betul. Kalau di private saya merasakan sih waktu itu. Nggak harus di private Mbak, di sektor. Waktu saya dulu, maksudnya langsung kalau nggak senyum langsung dilaporkan tuh. Oh gitu ya. Nah ini petugas pemerintah, nah ini kan banyak tuh. Di sektor pemerintahan juga seperti itu. Jadi ada 10 kategori maladministrasi Mbak, pungli, penundaan berlalu, tidak memberikan pelayanan dan sebagainya. Ada salah satu tipe maladministrasi itu bertindak tidak patut. Membentak misalnya, tidak memberikan senyum misalnya, kemudian si petugas tadi menyerahkan kepada pihak yang tidak berkompeten untuk melayani misalnya, itu bagian dari maladministrasi tidak patut. Yang ini dilarang dalam penyelenggaraan pelayanan. Oke, Mbak Anissa, ternyata memang sudah sedetail itu ya Mbak ya, Ombudsman seperti itu untuk melihat. Mbak Anissa sendiri pengalaman-pengalaman, punya pengalaman nggak sih, maksudnya dari mahasiswa kah atau apa terkait masalah ini, kemudian berani untuk melaporkan gitu, karena kan orang tuh males kadang-kadang lapor. Iya, benar. Kalau saya secara pribadi tidak pernah melaporkan Mbak Nada ya, melaporkan pelayanan yang sudah saya terima. Tapi kalau mendengarkan misalnya ada yang saya pengen ngelapor deh ini itu kan, itu sih kalau saya menilainya bahwa di sini ada partisipasi dari masyarakat yang mau memperbaiki kualitas pelayanan yang ada gitu. Jadi ini sebenarnya baik itu dari instansi, ombudsman harusnya bersyukur gitu loh. Semakin banyak aduan yang masuk, berarti kan semakin tinggi partisipasi masyarakat untuk ikut menilai kualitas pelayanan yang ada. Ini kan artinya masyarakat kita ini sudah mau bersama-sama membangun pelayanan yang baik itu, yang kami butuhkan itu seperti apa. Nah, masukan seperti ini yang memang dibutuhkan. Kalau masyarakat tidak berpartisipasi memberikan saran masukan, ya tidak akan pernah berkembang, ya kan, pelayanan kita ini. Tidak bisa bottom up gitu ya. Gitu. Baik, makasih Mbak Anissa, makasih juga Mas Agung, menarik perbincangan kita di sore hari ini. Ini mudah-mudahan kita semua berharap ya pelayanan publik sesuai dengan tema kita transformasi digital ini akan terus semakin baik setiap tahunnya. Pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda semenjak ada dirimu, Windy and Friends. Sampai jumpa. Semuanya berubah saat kau memandangku, bergetar hati ini. Semua kini tak bersinar lagi. Takkan ku ingat dia semenjak ada dirimu. Dunia terasa indahnya semenjak kau ada di sini. Ku mampu melupakannya semenjak ada dirimu. Dunia terasa indahnya semenjak kau ada di sini. Ku mampu melupakannya. Semenjak ada dirimu, dunia terasa indahnya semenjak kau ada di sini. Ku mampu melupakannya semenjak ada dirimu. Dunia terasa indahnya semenjak kau ada di sini. Ku mampu melupakannya semenjak ada dirimu. Dunia terasa indahnya semenjak kau ada di sini. Ku mampu melupakannya semenjak